Bapak Ibu teman sejawat yang saya hormati, memang yang tadi Bu Nela bilang jam-jam ini jam-jam habis makan tuh biasanya apa tuh kalau istilah kedokterannya efek lovern gitu ya. Jadi bawahnya ngantuk aja. Dan tadi Dokter Hanefi juga bilang kan kalau IHQN sebenarnya kan bukan formal tapi informal. Jadi kita santai aja ya Dok ya. Bapak Ibu kita santai aja. Saya sebenarnya bukan presentasi atau kasih makalah sih sebenarnya. Jadi saya diminta untuk sharing sedikit gimana pengalaman kami di Eka Hospital dalam menerapkan mutu dan keselamatan pasien dalam rangka GCI yang kita sudah peroleh pada tahun 2010 dan akreditasi, ya terutama akreditasi paripurna yang kemarin kita sudah lakukan juga. Untuk itu saya akan sharing sedikit tentang mutu dan keselamatan pasien di Eka Hospital selama ini yang kita sudah terapkan. Ada pepatah kan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin ada beberapa teman sejawat atau Bapak Ibu belum tahu Eka Hospital tuh di mana gitu ya. Nah, saya memperkenalkan sedikit ya. Ya sedikit promosi boleh ya, kebetulan kita panitia, promosi juga boleh dong sedikit ya. Jadi Eka Hospital tuh ada dua ya, satu di BSD, satu di Pekanbaru. Nah, pada yang di BSD kita berdiri pada Agustus 2008. Yang di Pekanbaru November 2008. Kami dua-duanya rumah sakit umum, di BSD 200 tempat tidur, di Pekanbaru 300 tempat tidur ya. Di Pekanbaru lebih banyak tempat tidurnya karena memang di sana melayani untuk wilayah yang cukup besar juga gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan rumah sakit Eka dengan rumah sakit lain pada umumnya? Saya berani ngomong begitu karena memang saya sudah lihat rumah sakit mungkin di seluruh Indonesia ya. Ya baru Eka nih yang ada kayak begini gitu loh ya. Jadi apa sih yang membedakan rumah sakit Eka dengan rumah sakit lainnya? Yang pertama kita ada kepastian layanan, terutama one price solution ya. Waktunya lama ya Bu Nela ya, 3 jam cukup kayaknya ya. Jadi saya sedikit jelaskan saja nggak apa sekalian apa sih yang disebut one price solution. Jadi kita di Eka Hospital Bapak Ibu menerapkan sistem one price. Jadi misalnya ya secara gamblangnya, misalnya Bapak Ibu berobatlah ke dokter umum lah, dokter umum di rumah sakit Eka. Dokter umumnya bilang wah Bapak Ibu kayaknya mesti konsul nih ke dokter jantung. Nah itu nanti tarif dokter umumnya nggak bayar, jadi hanya bayar ke dokter spesialis. Begitu Bapak Ibu ketemu dokter jantungnya bilang, wah kayaknya Bapak kegemukan nih, makanya paru-parunya juga bermasalah nih. Kita konsulin ke dokter paru. Ya, dokter parunya bilang, ya karena kegemukan kita konsulin lah ke dokter gizi. Nah, pada hari itu hanya bayar satu jasa pelayanan. Jadi kalau di Eka saat ini 260.000. Jadi Bapak Ibu pada saat berobat ke Eka Hospital ada masalah, itu berapa kali konsul ke dokter spesialis hanya dicas satu tarif, artinya 260. Buat apa Bapak Ibu? Kita pengen pasien-pasien yang datang ke Eka Hospital, kalau ada penyakitnya, walaupun mungkin dia penyakit, tapi dia bisa terdeteksi atau bisa sedikit banyak terdeteksi di awal. Ya, sistem kolaborasinya kita berjalan di rumah sakit kita. Begitu juga untuk rawat inap dan tindakan. Contoh, apendik 12 juta. Nah itu udah semua. Dokternya, dokter anestesinya, kamar operasinya, semua. Ya, udah termasuk. Begitu juga rawat inap, kita hanya membedakan fasilitas. Artinya kamar standar, VIP itu bedanya hanya di harga karena fasilitas. Tapi semuanya sama. Jadi kalau misalnya bayar kamar basic 500.000, itu pun berapapun dokter yang merawatnya, itu hanya ya bayar 500 sudah nggak bayar-bayar lagi. Jadi pasien datang sudah tahu, oh dirawat di basic 500.000 udah. Itu yang mau dirawat 3 dokter, 4 dokter, pokoknya nggak bayar lagi 500.000 aja. Udah termasuk kamar, udah termasuk semuanya, administrasi semuanya. Sudah gitu, buat yang nunggunya kita kasih bonus makan juga. Ya, saya sudah lihat di rumah sakit mana nggak ada yang begini nih, baru di Eka Hospital. Jadi boleh sedikit promosi sedikit ya, karena memang itu yang ada di Eka Hospital. Jadi one price satu tarif ya. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena dokter-dokter kita full time dokter. Artinya hanya bekerja di Eka Hospital saja, tidak bekerja di tempat lain.
Kita ada full time B, ya, kita ada part time ada, tapi sedikit sekali, 20%, 80% semuanya full time. Ya, kita ada full time B artinya paginya hanya di rumah sakit pemerintah, sorenya hanya di EK. Nah, dengan adanya full time doctor dan kita menerapkan sistem salary base, tidak lagi fee for service. Dengan adanya ini semua, itulah kenapa kita bisa atur semuanya, sistem one price, kolaborasi. Jadi nggak ada lagi tuh misalnya dok, wah ini pasien saya, kalau fee for service kan mau penyakit dalam, mau ada jantungnya, mau ada parunya, ya udah dikekep aja sendirilah, ngapain dirujuk ke teman. Kan pasien saya lumayan ya, lebih banyak gitu ya. Nah kita nggak bisa di situ ya, karena kita semua salary base. Terus ketiga, kita electronic medical record. Beberapa rumah sakit saya lihat sih memang ada yang sudah pakai electronic medical record, tapi tidak terintegrasi. Ya kalau di Eko Hospital tuh dari pasien masuk sampai pasien pulang itu semuanya terekam dalam electronic medical record. Artinya bukannya paperless ya, tapi less paper karena informed consent, persetujuan tindakan itu kan tetap mesti ada tanda tangan. Ya, jadi semua electronic medical record baik resep, baik CT scan, MRI, semuanya ada di dalam electronic medical record. Ya. Terus yang keempat kita menerapkan one patient one room. Nah ini juga ya di EK ya. Di rumah sakit lain ada VIP ya pasti satu kamar satu orang. Tapi kelas 1 2 orang, kelas 2 3 orang biasanya kan begitu kan kalau di rumah sakit lain. Kalau di EK itu one patient one room. Jadi satu pasien satu orang. Ya, termasuk ICU-nya semua ya. Karena pemerintah mewajibkan kita harus ada kelas, istilahnya kelas 3-nya, berapa persen ya, 20% itu, ya kita ada sih yang basic. Jadi satu kamar itu ada 5 orang. Kita tetap kita fasilitasi karena itu tuntutan dari pemerintah ya harus ada. Nah itu kita ada juga kamar itu ya, tapi tidak begitu banyak. Nah, Eko Hospital berdiri pada tahun 2008 dan kita pada tahun 2009 kita sudah terakreditasi pertama untuk yang nasional tingkat lengkap. Pada tahun 2010 kita lulus GCI. Nah, terus pada 2011 kita kerjasama dengan Mayo Clinic ya, salah satunya tadi pembicara dari Mayo. Nah kita kerjasama dengan Mayo Clinic dalam rangka electronic medical record dan electronic medical consult sama beberapa mulai sekarang manajemennya kita kerjasama juga dan kita sudah dapat proper biru ya untuk 2011, 2012. Nah 2013 ini kita sudah diumumkan katanya Eko Hospital nih kandidat hijau. Mudah-mudahan teman-teman bisa bantu doanya supaya kita rumah sakit yang bisa dapat proper hijau. Mudah-mudahan ya, bentar lagi akan diumumkan. Nah pada tahun 2012 kita sudah lulus akreditasi yang paripurna. Nah menurut katanya sih, bukan gosip sih tapi ini benar, katanya Eko Hospital waktu lulus paripurna itu nilainya nilai tertinggi di rumah sakit swasta se-Indonesia pada waktu itu 2012 ya gitu. Nah berbicara tentang mutu dan pasien safety dan keselamatan pasien ini tidak dapat kita pisahkan yang udah pasti ya. Dengan adanya mutu pasti pasien safety. Keselamatan pasien bisa meningkat juga. Dengan adanya keselamatan nggak mungkin kalau nggak ada mutu. Jadi prinsipnya mutu dan keselamatan pasien itu harus pasti akan berjalan secara bersamaan. Nah ini hanya beberapa definisi saja ya dari Crosby, dari Juran bahwa mutu adalah kesesuaian dengan standar, gambaran dari produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan bebas dari kecatatan. Yang pasti mutu itu tidak bisa sewaktu-waktu langsung ada ya, butuh butuh kita komitmen, sepakat, ada pemikiran lanjut supaya bisa berjalan mutu itu. Nah, dengan adanya efek mutu, kita bisa lihat faktor internalnya pasti proses pelayanan akan lebih baik. Kalau benar-benar standar-standar mutu kita jalankan. Mengurangi biaya ya udah pasti, ya. Untuk faktor eksternal mungkin kepuasan pelanggan pasti meningkat. Image rumah sakitnya pasti akan lebih baik, ya. Karena dengan standar-standar mutu yang kita lakukan di rumah sakit dengan sendirinya pasien puas. Dengan puas rumah sakit baik, mungkin biaya promosinya juga mungkin bisa lebih berkurang ya. Jadi kita karena memang pasiennya sudah tahu lah image rumah sakit kita. Dengan sendirinya produktivitas, mutu pelayanan, profit
pasti akan meningkat. Nah, kalau menjaga mutu dari aspek klinisnya, itu ya ini semua kalau kita lihat aspek klinis bisa dari pelayanan dokternya, perawatnya. Untuk efisiensi dan efektivitas kita bisa pelayanan bisa mungkin lebih murah, tepat guna, tidak ada salah diagnosa ya, atau mungkin tidak ada diagnosa yang terapi yang berlebihan. Dan untuk keselamatan pasien, pelindungan pasien dalam hal membahayakan pasien ini kita sudah diantisipasi maksudnya. Dan yang tadi saya ulang, kepuasan pasien pasti terhadap kenyamanan, keramahan, dan kecepatan pelayanan pasti juga lebih baik dengan adanya mutu ya. Nah ini pengertian keselamatan pasien, ini saya ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan ya, 169, ini ada di teori sebenarnya ya. Yang paling utama memang adanya asesmen dahulu, implementasi untuk semuanya untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera. Nah ini dari KARS ya, dari KARS sama dari Persi yang ada di akreditasi juga. Jadi untuk menuju keselamatan pasien rumah sakit itu ada 7 langkah yang selalu dikomandangkan oleh Dr. Niko, Dr. Toto ya. Yang pertama bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, pimpin dan dukung staf Anda, integrasikan aktivitas pengelolaan risiko, kembangkan sistem pelaporan, libatkan dan komunikasikan dengan pasien, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Yang ketujuh, cegah cedera menuju implementasi sistem keselamatan pasien. Nah, kalau kita berbicara tentang mutu dan keselamatan pasien, itu pasti ini untuk individu maupun untuk populasi, ya. Di mana kita mengharapkan hasil outcome-nya pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, semua proses ini tak terlepas dari pedoman komponen-komponen struktur, di mana prosesnya juga outcome dan output dan outcome. Nah, kalau kita lihat pertama di strukturnya, mulai dari awal rumah sakit mungkin ya, idealnya kalau kita mau menerapkan mutu dan keselamatan pasien mungkin dari strukturnya aja sudah sarana fisiknya, perlengkapannya, organisasinya, manajemennya, bahkan keuangan tenaga SDM-nya itu harus sudah dipersiapkan secara baik. Ya, karena kalau ini dipersiapkan secara baik, dengan sendirinya prosesnya itu menunjukkan apa yang sesungguhnya dilakukan terhadap pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Nah setelah proses pasti outputnya ya. Jadi outputnya kita bisa meningkatkan tingkat status kesehatan pasien atau masyarakat, baik berupa fungsi fisiologisnya, psikologis, pengurangan penderitaan, sakit dan penyakit. Dan ujung-ujungnya outcome-nya adalah tingkat kepuasan pasien, di mana pasien satisfaction ya. Nah, kalau membangun mutu tadi seperti sama juga yang dilakukan 7 langkah itu oleh KARS. Yang paling utama memang kepemimpinan. Terus kedua membentuk budaya, tindakan perbaikan mutu secara proaktif dan perbaikan mutu yang berkelanjutan. Bapak Ibu, kalau saya boleh sharing pengalaman, tidak mudah ya. Semuanya ini tidak mudah. Yang paling utama memang komitmen ya, komitmen dari semua, baik dari presiden direktur kami, baik manajemen dan semua staf manajemen harus komitmen ya, membentuk budaya. Jadi budaya untuk keselamatan pasien. Nah, kalau kita bahas satu persatu, di mana manajemen ini penting sekali ya dalam hal kita membangun dulu standar mutu pelayanan dan keselamatan. Setelah itu kita gerakanlah, aktifkan semua pelayanan-pelayanan sesuai standarnya. Setelah melakukan selalu dimonitor dan ujung-ujungnya evaluasi ya. Kita muter aja ini. Kalau ini peran manajemen dan pimpinan berpengaruh sekali untuk mutu dan keselamatan pasien. Nah, kalau kepemimpinan, jadi yang paling utama memang harus setting dulu tujuannya. Ya, kalau kita memang mau set mutu-mutu nanti kita bahas ini bersamaan ya. Jadi di setting tujuan utamanya untuk rumah sakit ini menerapkan mutu dan keselamatannya apa aja. Nah setelah itu gimana strateginya? Setelah itu kita tetapkan indikator-indikator apa nih yang kita mau pakai untuk rumah sakit kita ya, baik segi mutu dan keselamatannya. Nah ini dari pimpinannya harus ada dulu
Ya, setelah itu baru kita terapkan di lapangannya. Nah, indikator yang tadi saya sebutkan itu yang ada beberapa indikator-indikator yang prioritas, artinya indikator yang mau nggak mau di rumah sakit harus ada, ya. Apalagi kita kalau memang mau ikut akreditasi baik paripurna maupun GCI, ya. Nah, ini indikator IPSG, ya, mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah tahu, ya. Ada indikator untuk clinical, ada manajemen, ada ya GCI, Library of Measure Indicator yang sudah ditetapkan oleh GCI. Nah, ini membangun budaya untuk apa saja? Untuk budaya pasien safety, membuat pelaporan terbuka untuk perubahan. Artinya tidak ada rasa takut untuk melaporkan kejadian-kejadian, ya mungkin KTD atau near miss atau apa. Nah, dibudayakan supaya mereka mengerti kalau pelaporan itu bukan suatu yang harus dihukum atau di mana, tapi artinya kita belajar untuk membudayakan secara terbuka lah karyawan-karyawan kita semuanya. Nah, aktif juga, ya. Jadi yang tadi yang ketiga, kita proaktif, kita menganalisis ada permasalahan-permasalahan apa, ini bisa pakai FMEA, ya. Dan ujung-ujungnya kalau kita sudah analisis, kita sudah kaji, nah tidak ada yang nggak mungkin SOP atau kebijakan itu kita bisa rubah, ya, kalau memang kita sudah analisis jelas sebab dan penyebabnya. Nah, jangan lupa juga untuk selalu melakukan improvement, continuous improvement, ya. Jadi dengan berjalannya action, plan, do, action, ini berjalan terus, ada standar baru, berjalan lagi, itu berjalannya waktu supaya meningkatkan daripada mutu di rumah sakit kita. Nah, rumah sakit Eka apa saja nih dalam upaya menjaga dan meningkatkan mutu di rumah sakit Eka? Salah satunya kita sudah melakukan pelaksanaan standar-standar, ya, SOP, alur-alur, kebijakan-kebijakan, begitu juga untuk PPK, ya, dan ada lain-lain. Nah, kita selalu rutin ada audit internal, baik itu internal untuk audit medisnya maupun untuk audit umumnya, ya. Ada pemantauan pencapaian indikator mutu rumah sakit. Salah satunya ini, ya, kita sudah ikut CARS dan GCI. Ini salah satu, ya, komitmen kita, ya, untuk menjaga dan meningkatkan mutu. Nah, dan tak lupa karena tadi ujung-ujungnya kepuasan pasien, ya, kita selalu meningkatkan kuesioner kepuasan pelanggan yang kita selalu masukan-masukan dan kita analisa, ya. Nah, indikator mutu yang ada di Eka Hospital, aspek prioritas itu mencakup kita ada dalam keselamatan pasien itu ada 8 indikator. Untuk klinisnya kita punya 27 indikator, untuk aspek manajerial itu ada 20 indikator. Nah, kesemua indikator ini itu semua tergantung dari masing-masing rumah sakit kita sih, ya. Nanti klinisnya mau apa, manajerialnya mau apa, ya. Tapi yang keselamatan pasien ini yang IPSG itu biasanya harus ada, ya. Kalau klinis sama manajerial itu tergantung dari masing-masing. Misalnya indikator tentang angka dekubitus atau ALOS atau BOR itu kan ada di aspek manajerial atau di klinis, itu tergantung dari masing-masing rumah sakitnya. Nah, indikator ini kita pantau dan kita analisa setiap 3 bulan, ya, terkait trennya dan kita analisa untuk perbaikan-perbaikan untuk mencapai target indikatornya. Jadi indikator-indikator mutu ini selain kita buat ada targetnya, ya. Misalnya kalau di rumah sakit kami angka pemakaian gelang identitas itu harus 100% gitu. Jadi time out, marking itu harus 100% gitu, ya. Jadi atau misalnya itu semua harus ada indikatornya, angka pencapaiannya. Itu kita evaluasi setiap 3 bulan. Nah, dalam penerapan mutu dan keselamatan ini pada waktu kita belum GCI itu ada beberapa, ya. Ini salah satu contoh aja, ya. Biasanya dulu kita pengisian resume medis elektronik pasien belum seragam, ya. Jadi macam-macam tuh dokter-dokternya atau semua keperawat-perawatannya SOP
SOHP-nya, apa semua seenak-enaknya aja gitu istilahnya. Terus elektronik pekat dapat disimpan di setiap unit, ya. Terus gelang identitas hanya digunakan untuk membedakan jenis kelamin. Kalau sekarang gelang identitas kita tuh banyak, ya. Ini salah satu aja pendaftaran pasien, komunikasi, respon perawat, waktu tunggu, kuesioner, ya. Hanya dikumpulin data aja. Nah, sesudah kita melakukan GCI, mau nggak mau gelang identitas itu harus udah banyak nih. Ada gelang warna merah, warna biru, warna pink, warna merah, warna ungu, warna putih. Nah itu ya. Jadi semua ada gelangnya. Ya, jadi nggak aneh tuh kalau satu pasien dirawat bisa ada 3 gelang gitu ya. Identifikasi, DNR, alergi gitu ya. Jadi tapi ini memang karena memang kita untuk menjaga keselamatan dari pasien itu sendiri ya. Dan kita juga sebagai petugas kesehatan. Jadi kita bisa tahu, oh gelang kuning, wah berarti ini dia resiko jatuh gitu ya misalnya, salah satu contohnya. Terus keseragaman pensimpanan resume medis ya, pembatasan area penyimpanan elektropekat, kita sudah atur semuanya. Terus respon time, kuesioner itu kita sudah lakukan sesuai dengan standar, mutu, dan indikator yang kita lakukan. Nah, ini sedikit foto-foto saja supaya lebih jelas dalam hal penerapan implementasi mutu dan keselamatan pasien. Nah, ini salah satunya ya, penyimpanan elektropekat kita sudah dalam lemari khusus, berlabel dan terkunci. Ya. Dan kita ada penggunaan formulir koordinasi pelayanan untuk pelaksanaan komunikasi efektif feedback itu ya. Jadi kita ada form komunikasi. Jadi siapa yang kasih instruksi, tanda tangan, siapa yang yang menerima instruksinya, di sini ada formnya. Terus kita pengecekan instrumen dan alkes secara berkala. Jadi alkes semua dilabelin dilakukan secara berkala. Nah, untuk penerapan mutu ya agar kita jadi budaya lah di rumah sakit kami, itu selalu setiap bulan atau setiap seminggu sekali itu biasanya kita ada pelatihan untuk staf ya, termasuk juga audit ya, yang tadi saya bilang audit di lapangannya sesuai standar-standarnya itu selalu dicek seminggu sekali. Bahkan kalau mau mendekati akreditasi atau mau GCI itu bisa hampir setiap hari jalan gitu ya. Karena memang tidak menutup kemungkinan ya, kadang-kadang budaya itu kadang-kadang ya suka loss gitu ya. Jadi kita mesti terus gitu ya diingatkan karena memang ya begitulah. Jadi ya, mestinya memang jadi budaya yang selalu nggak usah diingatkan, memang udah standarnya begini gitu. Nah ini untuk lemari narkotik double lock ya. Untuk, memang standarnya mesti demikian. Nah, pengecekan suhu kulkas ya secara berkala, ini ada labelnya juga, dan ya ini ya pada waktu itu ya, jadi masuk nih teh botol apa segala macam masuk juga ke kulkas ya, tapi kan ini sebenarnya nggak benar ya, jadi memang ini yang mesti kita selalu pantau nih ya, jadi memang harus kita selalu pantau. Nah ini yang tadi saya bilang ya, dari secara sarana fisik ya, standar untuk gedung lah atau apapun, itu dari awal memang kita sudah buat sedemikian rupa, seperti ini contohnya di kamar bayi ya. Itu memang semua kaca-kacanya itu harus yang tempered ya, artinya kalau pecah itu enggak kena perserpi itu, jadi istilahnya pecahnya itu enggak itu ya. Jadi standarnya memang kita sudah ini ya, jadi kita selalu tempel ya sesuai standar keselamatan pasien, kaca ini dilapisi itu segala macam ya. Karena ini memang standarnya. Nah, begitu juga untuk pengunjung dari luar ya. Jadi semua pengunjung dari luar maupun medical rep ya, kalau datang ke kita itu selalu harus ada identitas yang jelas. Ya, ini pertama untuk identitas, kedua untuk mengetahui ya. Jadi ini siapa sih? Nah ini kan untuk mencegah ya bisa macam-macam ya, menculikan anak lah apa gitu ya. Jadi semua harus jelas. Nah begitu juga untuk sistem keamanan kita ya. Ini akses ruang bayi itu harus menggunakan ID ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk kalau nggak punya ID-nya. Nah ini salah satu standarnya memang ya penculikan anak, ya penculikan bayi, ya itu segala macam ya. Nah kita sudah dilengkapi dengan CCTV di setiap ruangan.
Nah ini untuk bahan berbahaya dan beracun B3 kita ada lemari khususnya, dan semua bahan-bahan berbahaya dan beracun kita sudah beri label dan simbol. Oh, ya. 5 menit, habis Bu, sebentar lagi. Nah ini ada material safety data sheet, jadi semua tempat-tempat yang ada bahan-bahan berbahaya itu harus ada ini. Jadi dia di sini ada checklistnya dan harus tahu kalau terpapar apa tindakannya, harus ngapain, semua jenis bahan-bahannya itu harus ada material data setnya. Nah ini untuk form laporan kecelakaan. Jadi setiap kali kecelakaan di rumah sakit kami itu harus isi form. Ini baik karyawan maupun pengunjung maupun apapun yang terjadi di lain, kita harus isi form laporan kecelakaan. Nah ini seperti pembuangan limbah juga kita sudah atur untuk mencegah infeksi nosokomia lebih lanjut. Nah untuk keselamatan semua karyawan maupun satpam kita atau petugas kebersihan kita, ISS, itu rutin harus ikut pelatihan untuk evakuasi pasien. Nah ini jalur evakuasinya, ini standar ya, di rumah sakit manapun juga ada. Ini pelatihan-pelatihan dan pemeriksaan secara berkala masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah untuk peralatan medis terutama ya, kita harus selalu beri label, kalibrasinya, itu semua harus ada juga. Ya mungkin itu saja presentasi dari saya, pengalaman sharing sedikit yang sudah kami lakukan di Eka Hospital. Terima kasih.